tahu, oh iya ya, apa yang pernah kita lakukan ini terhadap anak, kepada suami, ya, atau suami kepada kita, kepada saudara, kepada tetangga, kita baru oh ternyata benar atau kita salah. Ya. Kadang kita baru oh ternyata perbuatan suami saya kemarin itu melindungi kita loh, seperti saya. Cuma kita sebagai istri terkadang kalau perempuan suka egois, ya kan? Kalau saya ukur di situ aja, jangan. Tapi ada juga ternyata selama ini kita jadi wanita bodoh yang sudah diintimidasi, ada penekanan, kita tidak bisa berbuat. Nanti kita melangkahnya kemana sih? Takut, malu, biasa kayak gitu. Malu menghadapi, terus yang jadi korban siapa? Ya kita dan anak. Anak akhirnya bisa mencontoh, makanya sekarang nih kan banyak pada sisi galaknya kata ibu kok ngebulan, padahal udah sok maco banget. Tapi semua dengan kayak gitu kalau masalah anak-anak udah gak kuat. Saya gak kuat kalau masalah anak, makanya pas denger di TV anaknya diculek matanya sama teman ininya gitu, udah terburu-buru mati nih. Kayaknya mules kita dengernya gitu. Ingat kalau sekarang itu cucu gitu ya. Jadi apa pikir jangan-jangan lebih anak saya gak usah sekolah aja nih, saya masukin homeschooling gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga sih, terkadang anak juga perlu juga berteman ya. Oke. Ya. Udah sih saya nggak ini. Pokoknya kita di sini akan menimba ilmu. Terima kasih kepada ibu-ibu semua sudah melangkahkan kakinya. Insya Allah sampai rumah kita langsung, oh iya ya, kita langsung dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan langsung nanti ada sama suami kita langsung kamu kemarin sudah ini, sekarang harus lawan, ya kayak tidak. Kemana cara ngelawannya kita, kemana cara membentengin diri kita, nanti ada ilmunya dari Bu Eli ya. Makasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh hukum, jadi tugas saya itu cuap-cuap ke masyarakat gitu, Bu, kasih penyuluhan. Nah kebetulan di Kelurahan Makar ini saya baru sekali diundang oleh Kelurahan dan oleh Pak Sekel. Pak Sekel dulu udah kenal dengan saya, tapi lama waktu beliau ada di Taman Sari. Nah sekarang biar saya kenal dengan ibu-ibu, karena biasanya saya juga dulu ketika ada pertin, jadi pertemuan rutin ibu-ibu PKK ya, di kelurahan mana-mana itu pasti saya diundang gitu. Nah untuk kali ini saya diberikan waktu sama kelurah, mau sampai jam berapa nanti tanya kelurah ya, saya tinggal ikut aja dengan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nggak apa-apa Bu, dia mah paling senang Bu. Oke, nah ini materi ini sangat menarik nih Bu. Ya, karena ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini mungkin ibu dengar, bisa baca di internet atau dengar di televisi, ya kan? Kasus yang lagi booming itu yang ada masalah di Cikarang, Cikarang Barat yang istrinya digorok oleh suami, ya toh? Dengan anak yang balita 2 orang yang masih kecil ya, nah, itu salah satu KDRT juga, tapi akhirnya lari ke pidana. Oke ya Bu, tadi sudah kenalan, anak saya 1 orang. Suami 1, anak 1 perempuan, dan anak saya sudah dinas menjadi pegawai negeri juga di pengadilan negeri, tapi jauh di Makassar. Jadi saya selalu berdua nih pengantin baru terus, dan anak 1 tapi jauh, tapi nggak apa-apa lah, yang penting sehat selamat. Dan Anak banyak tuh berarti disebutnya juga. bisa video call juga ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Oke. Nah, kenapa kok sekarang ini saya ya Bu? Kenapa kok sekarang ada undang-undang KDRT? Ibu sering mendengar kekerasan dalam rumah tangga kan begitu ya. Zaman dulu ketika orang tua kita, dulu nih, kita zaman orang tua kita, kalau ada masalah di rumah tangga, misalnya kita mengetahui ibu kita dipukuli sama bapak, sampai lebam-lebam, ibu kita cuma bisa nggak punya daya apa-apa. Kita mau ngomong ke keluarga malu, karena ini ranah keluarga privat gitu ya, jangan sampai orang lain tahu. Tapi karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, jadi pemerintah itu sekarang berpikir bagaimana ini kita harus cari payung hukumnya untuk melindungi korban daripada KDRT, kan begitu? Karena permasalahan sekecil apapun kadang di rumah tangga romantiknya mungkin hanya masalah ekonomi itu bisa sampai pukul-pukulan, sampai istri dibajar oleh suami kan begitu ya. Nah, yang penting juga bahwa Bapak Ibu juga harus tahu pelaku KDRT itu tidak semuanya bapak-bapak loh. Zaman sekarang bahkan dibalik-balik ibunya juga bisa menjadi pelaku KDRT. Nah, kalau KDRT-nya sudah sampai menghilangkan nyawa, itu sudah lari ke urusan pidana, gitu ya. Ini yang baru datang mama, depannya yang baru datang. Oh ya, polisi